Dalam rancangan-Mu yang dulu ku tertawan, kini ku dibebaskan hanya oleh anugerah dan pengorbanan-Mu. Kini ku dilayakkan untuk menjadi saksi-Mu. Ku datang pada salib-Mu untuk mengenang kasih-Mu. Kau relakan nyawa-Mu agar ku diselamatkan. Tubuh-Mu yang tersalib sebagai korban tebusan untuk hapuskan dosaku. Darah-Mu yang tercurah membasuhku, sucikanku. Tiada kasih yang melebihi pengorbanan-Mu di atas Kalvari. Hidupku Tuhan dalam rancangan-Mu yang dulu ku tertawan, kini ku dibebaskan hanya oleh anugerah dan pengorbanan-Mu. Kini ku dilayakkan untuk menjadi saksi-Mu. Ku datang pada salib-Mu untuk mengenang kasih-Mu. Kau relakan nyawa-Mu agar ku diselamatkan. Tubuh-Mu yang tersalib sebagai korban tebusan untuk hapuskan dosaku. Darah-Mu yang tercurah membasuhku, sucikanku. Tubuh-Mu yang tersalib sebagai korban tebusan untuk hapuskan dosaku. Darah-Mu yang tercurah membasuhku,
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita mau lanjut membahas tentang bagaimana kita dapat bertumbuh bersama sebagai manusia yang baru. Nah saudara, kita tidak dapat bertumbuh bersama kalau kita belum dipulihkan. Nah setelah kita saudara ada di dalam manusia yang baru, maka kita mempunyai saudara kepala yang baru. Kepala dari manusia yang baru itu adalah Kristus dan kita adalah anggota-anggotanya. Maka kalau kita saudaraku mempunyai kepala yang baru inilah yang akan saudara memulihkan kita anggota-anggota tubuhnya. Sehingga semua dampak yang kita pernah alami waktu kita ada di dalam manusia yang lama akan dapat dipulihkan. Ingat saudara, waktu kita ada sebagai manusia yang lama, maka kepala kita yang lama adalah Adam. Nah, Adam telah mewarisi dosa asal kepada kita. Adam juga telah tanda kutip melatih kita sehingga saudara hidup kita yang lama ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Nah, saudara, oleh karena kita, saudaraku, bersekutu dengan Adam sebelumnya, maka saudara, akibat dari dosa, manusia roh kita telah menjadi rusak. Nah, apakah manusia roh itu, saudara? Manusia roh adalah manusia batinia. Itu adalah, saudara, termasuk roh kita, kemudian pikiran kita, emosi kita, kehendak kita, hati nurani kita, dan termasuk memori bawah sadar kita. Itu adalah manusia batinia atau manusia roh yang tidak kelihatan. Nah, waktu kita lahir baru, saudara, roh kita sudah diperbaharui. Kita mendapatkan roh yang baru dari Tuhan, ya. Roh kita itu roh yang taat, ya. Tapi saudara, ya, di bagian lain dari saudaraku manusia batinia kita belum sempurna, bahkan sudah rusak, ya. Contoh, saudara, pikiran kita, ya, adalah pikiran yang saudara masih dipengaruhi oleh pikiran-pikiran, ya, kedagingan, saudara. Emosi kita, seringkali saudaraku, ya, ada luka-luka dari masa lalu, saudara, yang mempengaruhi emosi kita, kehendak kita. Seringkali saudaraku, kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan kehendak daging. Kemudian saudara, hati nurani kita, kalau kita telah menyimpan dosa, saudara, hati nurani kita menjadi kotor, menjadi tidak murni, dan saudara, terutama memori bawah sadar kita, ya, dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa masa lalu. Ketika saudaraku kita mungkin pernah dibully, kita pernah saudara dilukai, kita pernah mengalami trauma. Nah saudara, hal-hal ini semua mempengaruhi, merusak manusia batinia kita atau manusia roh kita. Nah, karena itu saudara, kita perlu dipulihkan. Ya, nah, bagaimana caranya Tuhan memulihkan kita, saudara? Nah, Tuhan memulihkan kita, saudara, ya, lewat tubuhnya sendiri. Ya, contoh, saya kasih contoh, saudara. Ya, kalau sang kepala, ya, saudara melihat anggota tubuhnya ada yang sakit. Contohnya anggota tubuh tangan kiri saya sakit, saudara, luka. Apa yang terjadi, saudara? Pasti kepalanya bertanggung jawab, dia akan memakai anggota tubuh yang lain, saudara, untuk menolong anggota tubuh yang sakit ini. Maka dia menggunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan ini, saudara, akan digerakkan oleh sang kepala untuk melakukan proses, ya, penyembuhan. Dia pasti akan menggerakkan tangan kanan untuk melakukan sesuatu, ya,
Misalnya, ya, membersihkan luka itu, saudara. Menaruh obat, menutupnya dengan apa, saudaraku, plester, ya, dan disayang-sayang. Ya, inilah saudaraku cara kita di dalam tubuh Kristus mengalami kesembuhan. Nah, demikian juga saudara, kita di dalam ya manusia baru. Ya, kalau kita adalah manusia baru, saudaraku, kita anggota dari tubuh Kristus, di mana Kristus sang kepala menggerakkan tubuhnya untuk kita saling menyembuhkan, saling memulihkan, sehingga saudara kita dapat bertumbuh bersama-sama. Nah, karena itu saudara, hari ini saya mau membahas bagaimana saudaraku supaya kita bisa saling memulihkan di dalam tubuh Kristus, saudara. Nah, kita harus tahu dulu siapa kepala kita, saudara. Kepala kita yang baru, saudara. Kepala dari manusia yang baru itu adalah Kristus. Nah, kita harus kenal siapa Kristus. Saya mau bacakan dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ternyata saudaraku, Kristus itu, sang kepala itu, dia saudaraku adalah anak Allah yang lahir, yang saudaraku ya disebut orang pertama adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara, dia adalah penasehat yang ajaib. Wow, ini luar biasa, saudara. Artinya apa, saudara? Ya, dia adalah saudaraku ya kepala yang bertanggung jawab, saudara, untuk memberikan solusi bagi kehidupan kita, saudara. Ya, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, pergumulan kita, ya, maka saudara, penasehat ajaib itu bisa memberikan kita counseling, saudara. Ya, dia bisa memberikan kita nasihat. Dan nasihatnya ajaib, haleluya, supranatural, ya, di mana saudaraku manusia nggak sanggup memulihkan kita, tapi penasehat ajaib kita sanggup memulihkan kita, saudara. Ya, itu sebabnya nggak ada persoalan di dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan oleh sang kepala itu, oleh Kristus. Dia pasti akan, saudaraku, memakai anggota tubuhnya, saudara, untuk memulihkan kita, ya, untuk menyembuhkan kita, memberi kita solusi atas semua permasalahan hidup yang ada di dalam diri kita, saudara. Ini luar biasa. Nah, karena itu, saudaraku, mari ya kita datang kepada Kristus sang kepala yang adalah penasehat ajaib. Ya, dan dia mau, saudaraku, memulihkan kita semua. Haleluya. Nah, saudara, bagaimana caranya, saudara, kita bisa dipulihkan oleh penasehat ajaib itu, saudara? Kalau kita, saudara, bisa mendengar suaranya. Ya, ingat, saudara, seorang murid itu adalah seorang pemagang. Ya, pemagang itu dia bisa mendengar suara gurunya. Ya, atau suara gembalanya. Masih ingat, saudaraku, Tuhan Yesus adalah gembala kita, betul? Nah, karena itu saya mau bacakan, saudara, apa kata Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, ingat, saudara, kalau kita adalah dombanya, ya, maka apa yang ciri-ciri domba itu, saudara? Di sini dikatakan domba itu pertama mendengar suaraku. Ya, domba itu dengar suara gembalanya, saudara. Ya, dan katanya gembalanya mengenal mereka dan mereka mengikut gembalanya, saudara.
ikut terus kemana dia pergi. Ya, domba-dombanya gembalanya mengenal dombanya, dan domba-dombanya, saudara, mendengar suara gembalanya. Jadi kalau saudara domba, saudara pasti bisa dengar suara Tuhan. Kecuali saudara bukan domba, ya, kambing. Kambing itu gambaran orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Ya, mereka itu kelihatannya umat Tuhan, tapi bukan umat Tuhan. Ya, kambing itu adalah gambaran orang percaya yang palsu, saudara. Ya, mereka bukan orang percaya sejati. Domba adalah gambaran orang percaya sejati, yaitu saudaraku orang yang sudah ditebus oleh saudaraku gembalanya. Karena gembalanya memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, saudara. Itu sebabnya domba adalah gambaran dari umat tebusan Kristus. Dan mereka bisa mendengar suara gembalanya. Nah, apakah saudara bisa mendengar suara gembala? Ya. Jadi gimana caranya, saudara, kita bisa, saudaraku, ya, dipulihkan dalam tubuh Kristus. Ya, simple sekali, saudara. Nah, kita bersama-sama di dalam tubuh Kristus, ya, perlu datang, ya, kepada Sang Kepala untuk apa, saudara? Ya, konseling dengan Dia. Ya, kita mendengarkan suaranya, mendengarkan pengarahannya, datang kepada Dia. Ketika saudara, ya, manusia roh kita masih, saudaraku, belum pulih, kita datang kepada Dia supaya Dia menyembuhkan, ya, semua luka-luka yang ada di dalam diri kita, memulihkan bagian-bagian yang rusak di dalam manusia roh kita, saudara. Dia adalah gembala yang baik. Dan Dia adalah penasehat ajaib kita, saudara. Dia bisa memulihkan kita. Makanya kita harus datang kepada Dia. Ya. Nah, hari ini, saudara, saya ingin mengajak saudara, ya, di dalam kompak-kompak. Coba, saudara, kita datang kepada Kristus, kepala kita. Ya. Kita datang sebagai sebuah kompak. Ya, sehingga saudara di dalam kompak itu kita saling melayani, saudara. Ya, saling tolong menolong untuk datang membawa saudara kita yang mungkin, ya, saudaraku, punya luka, mungkin punya, saudara, ya, masalah-masalah di dalam, ya, manusia batinianya. Kita bawa dia datang kepada Tuhan dan kita dengar suaranya, saudara. Dan saya percaya, ya, Tuhan bisa berbicara, ya, lewat anggota tubuh kita. Ya, Dia juga bisa berbicara kepada orang yang bersangkutan, saudara, orang yang sedang didoakan supaya dia bisa pulih. Nah, bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Nah, banyak orang, saudara, berpikir, ya, suara Tuhan atau pesan Tuhan itu, ya, itu hanya lewat cara-cara tertentu. Misalnya, saudara, bisa nggak Tuhan berbicara kepada manusia, ya, lewat malaikat misalnya? Oh, bisa, tapi itu tidak umum, saudara. Nggak semua orang bisa mendengarkan pesan Tuhan lewat malaikat. Makanya jangan cari, ya, yang tidak umum, saudara. Itu tidak umum. Dapatkah Tuhan, ya, menyampaikan pesannya kepada kita, saudara, lewat suara yang audible? Bisa, saudara. Ya, tapi itu tidak semua orang mendengarkan, saudaraku, pesan Tuhan lewat suara yang audible. Ya, dapatkah Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita lewat misalnya binatang? Oh, bisa, saudara, ya. Ketika kita lihat di Alkitab, ya, Tuhan pakai suara keledai, ya, untuk berbicara kepada siapa, saudara? Ya, kepada Nabi Bileam, ya, nabi yang nakal, saudara. Kan kita bukan nabi yang nakal, ya, makanya,
Ya, jangan berharap Tuhan berbicara kepada kita lewat cara-cara yang tidak umum. Ya, Tuhan dapat menyampaikan pesannya lewat cara yang demikian, tapi itu tidak umum. Ya, juga saudara, Tuhan dapat saja menyampaikan pesannya kepada kita, saudara, lewat apa, saudara? Lewat seperti di Sinai, ya, gempa bumi, saudaraku, apalagi saudara, asap dan guntur halilintar. Oh, dapat saudara, tapi itu tidak umum. Nah, apa cara yang paling umum Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita, saudara? Nah, kita akan lihat, saudara, ada 3 cara paling umum Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita. Mari kita baca di dalam Amsal 4 ayat 20-21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, pertama, saudara, ya, Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita, saudara, atau kita mendapatkan pesan Tuhan pertama itu lewat telinga rohani. Karena dia bilang begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi seringkali Tuhan, saudara, ya, menyampaikan pesan kepada kita, cuma kita nggak memperhatikan perkataannya, ya. Nah, bagaimana kita memperhatikan perkataan Tuhan, saudara? Pertama, ya, dia bilang, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi cara Tuhan berbicara kepada kita yang pertama, saudara, ya, adalah lewat telinga rohani, ya. Nah, apa itu telinga rohani, saudara? Misalnya, saudara lagi doakan orang. Nah, tiba-tiba, saudara, ada kata-kata yang muncul, kata-kata spontan. Ya, misalnya bingung, tertolak. Ya, misalnya saudara masa depan, tentang keluarga misalnya, saudara. Ya, atau tentang sesuatu, saudaraku, kata-katanya muncul tiba-tiba spontan. Nah, sebenarnya Tuhan sedang, saudara, menyampaikan pesan tertentu, ya, melalui kita, saudara, ya, untuk orang itu, ya, atau orang itu, saudaraku, ya, mendengarkan, saudara, kita mendengarkan kata-kata itu untuk kita sampaikan kepada orang itu, saudara. Nah, jadi itu cara pertama Tuhan menyampaikan pesannya, yaitu, saudaraku, lewat lewat telinga rohani kita. Dia memberikan kata-kata. Nah, ketika kata-kata itu kita sampaikan, saudaraku, orang itu, ya, saudara, akan mendapatkan berkat Tuhan. Ya, dia akan, saudaraku, ya, wow, merasakan, ya, begitu, saudara, pesan Tuhan itu tepat meneguhkan dia, menguatkan dia, menghibur dia, menasehati dia. Ya, nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita bisa mendengarkan, saudara, atau menerima pesan Tuhan lewat apa, saudara? Mata rohani kita. Karena dikatakan, saudara, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ya, dari matamu. Ya, jadi kita bisa dapat pesan Tuhan lewat kita melihat lewat mata rohani kita, saudara. Ya, kita bisa melihat gambar, penglihatan, ya. Nah, Paulus pernah, saudaraku, Tuhan menyampaikan pesan kepada dia dan rombongannya waktu mereka, saudaraku, mau masuk, ya, ke area, saudaraku, pelayanannya. Tuhan kasih penglihatan, ya, dan Tuhan melarang mereka pergi ke satu tempat, tapi mereka diarahkan, ya, untuk apa, saudaraku, masuk ke area, ya, di Eropa. Di situ, saudaraku, ada orang yang mereka lihat memanggil-manggil mereka. Itu panggilan Makedonia.
penglihatan mereka lihat. Ya, Paulus khususnya melihat itu, saudara, dan itu adalah pesan Tuhan lewat penglihatan. Tuhan bisa memberi, saudaraku, lewat penglihatan kepada kita. Ya, Dia bisa menyampaikan pesannya lewat mata rohani kita. Kita ngeliat gambar, kita ngeliat penglihatan. Kadang-kadang kayak video, saudaraku. Tuhan bisa memperlihatkan kepada kita di mana di masa lalu waktu kita dibully, waktu kita dilukai, waktu kita, saudaraku, disakiti. Tuhan bisa mengingatkan itu lewat penglihatan yang kita lihat. Ya. Nah, itu yang cara kedua. Cara ketiga, saudara, adalah dia bilang simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, ini perasaan. Ya, Tuhan menyampaikan pesannya lewat perasaan hati atau yang disebut intuisi, saudara. Ya, kita mendapatkan impresi. Ya, misalnya, saudara pernah nggak masuk ke suatu ruangan, saudara merasa ruangan itu berat, ya, seperti ada tekanan, saudara, ya, seperti ada kuasa lain yang sedang bekerja. Atau saudara sedang mendoakan seseorang, saudara merasakan beban yang orang itu rasakan. Ya, nah ini bukan sekedar perasaan saudaraku, emosional saja, tapi ini adalah suatu intuisi. Ya, Tuhan memberikan saudara sebuah impresi. Saudara nggak lihat sesuatu, saudara nggak dengar sesuatu, tapi saudara tahu. Di intuisi saudara, saudara tahu telah terjadi sesuatu, ya, atau ada sesuatu kenyataan yang ada, saudara. Nah, inilah cara Tuhan memberikan pesannya kepada kita dan cara kita mendengarkan, mendapatkan pesan Tuhan. Nah, saudara, mari kita praktekkan ini, saudara, di dalam kompak-kompak, ya. Coba kalau ada teman saudara, ya, yang saudara ada masalah, ya, dia sedang ada dalam pergumulan, mari kita doakan dia, ya, dengan cara kita bawa dia kepada penasehat ajaibnya. Nanti penasehat ajaibnya, yaitu Kristus sendiri, dapat berbicara kepada dia, saudara, menyampaikan pesannya untuk menyembuhkan dia, memulihkan dia, saudara. Ya, nah ini yang kita mau lakukan, saudaraku, di dalam kompak. Tuhan memberkati kita. Amin.